pagi Bapak Ibu dosen di lingkungan PTMA seluruh Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Profesor Dr. Muhammad Murad MSI. Yang terhormat Wakil Rektor 1 sampai 4 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, para dekan, wakil dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan PTMA. Yang kami hormati Ketua LPPM UMJ sekaligus narasumber pertama dalam kegiatan workshop series kali ini, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati. Yang kami hormati Bapak Sularso sebagai narasumber kedua dari IAI. Yang kami hormati tim LPPM UMJ. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada workshop series kali ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan strategi menang program padanan atau PDP tahun 2024. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memulai kegiatan workshop kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Program Dana Padanan atau PDP tahun 2024 ini merupakan dana padanan dari pemerintah terhadap dana dan atau sumber dana yang telah disediakan oleh pihak mitra untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Yang dulu tahun lalu disebut dengan matching fund, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan oleh dosen perwakilan dari konsorsium PTMA, kemudian ketiga adalah pemaparan dari kedua narasumber, dan terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan dosen konsorsium PTMA, sekaligus membuka acara yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Supandi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Darto. Suara saya jelas Pak? Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil ala armudin yawadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'budu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam teriring untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta segenap jajaran di tingkat rektorat. Yang kami hormati Ketua LPPM UMJ sekaligus Koordinator Wilayah 1 untuk Konsorsium LPPM PTMA se-Indonesia, Ibu Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati. Yang kami hormati narasumber yang pada kesempatan ini akan berbagi ilmu kepada kita semua. Ada Prof. Tri dan ada Pak Dr. Sularso yang telah berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Dan tentunya yang berbahagia adalah Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini Wilayah 1 Konsorsium PTMA dapat melaksanakan satu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana strategi pemenangan pendanaan dana hibah di tahun 2024 ini. Sekilas kami sampaikan bahwasanya konsorsium PTMA LPPM PTMA ini masuk pada periode kedua ya, yang pada tahun ini sudah pergantian kepengurusan
telah hasil daripada Munas di Solo. Kemudian kepengurusan tahun ini itu berlangsung untuk jangka waktu 2022 sampai dengan 2025 masa kerjanya. Alhamdulillah kepengurusan telah terbentuk dengan SK dari Majelis PP Dikti dengan kita memiliki 5 wilayah. Nah, salah satunya adalah wilayah 1 yang akan membawahi PTMA di wilayah DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, ini adalah salah satu daripada program kerja LPPM PTMA untuk tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2023 ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu memang adalah pendampingan untuk perolehan hibah, terutama hibah-hibah eksternal, baik dari DRTPM, dari BRIN, maupun dari Pemda. Nah, pendampingan ini memang dititik beratkan untuk bisa dilaksanakan untuk setiap wilayah, ya. Karena besarnya seluruh PTMA yang ada di Indonesia, maka kita bisa menetapkannya di setiap wilayah untuk melakukan seperti ini. Yang kedua, itu juga ada program kerja berkaitan dengan pengembangan terkait dengan jurnal yang nantinya juga akan kita laksanakan proses ini di masing-masing wilayah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasanya konsorsium PTMA LPPM PTMA ini memang ditetapkan atau diadakan bersama dalam rangka kita untuk saling mengisi, saling menginformasikan dan saling membina satu sama lain di seluruh PTMA yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini di wilayah 1 akan mengadakan pendampingan bagaimana terkait dengan perolehan pendanaan melalui hibah yang dahulu kita kenal dengan kedai reka gitu ya. Alhamdulillah ini narasumber kita ada Prof. Tri dan juga Pak Dr. Sularso merupakan narasumber yang sudah memperoleh dana hibah tersebut, sehingga nantinya kita bisa lebih siap untuk mencapai atau memperoleh pendanaan ini. Dan secara teknis ini akan bisa ditanyakan nantinya ya. Jadi artinya tidak hanya sebagai retorika untuk memperoleh hibah, tapi teknis-teknis terkait dengan perolehan proposal dan pada akhirnya nanti pada sistem itu sendiri seperti apa. Ya, karena saya dapat informasi dari Prof. Yuni itu nanti justru malah prakteknya langsung gitu ya Prof. Yuni ya. Jadi bagaimana praktek langsung pada sistem itu yang sebagian besar mungkin itu menjadi hal penting sebelum pada substantif ya, karena kita bisa gagal di proses teknis seperti itu. Demikian mungkin singkat apa yang bisa kami sampaikan dari konsorsium PTMA LPPM PTMA. Semoga kegiatan hari ini memberikan pencerahan dan juga membawa keberkahan bagi kita dalam rangka perolehan hibah-hibah eksternal dari seluruh dosen-dosen PTMA yang berada di Indonesia ini. Demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita laksanakan dan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Aswandi dari UHAMKA. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara penyampaian materi oleh kedua narasumber, kami sampaikan selamat datang Pak Sularso dalam acara workshop pagi hari ini. Program Dana Padanan 2024 ini seperti halnya pada tahun 2023 lalu bahwa Kemendikbudristek menawarkan 2 skema program kemitraan. Yang pertama ada skema A, yaitu kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran. Yang kedua skema B, yaitu kemitraan di dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini insya Allah akan dibahas oleh para narasumber yang sebelumnya juga telah memperoleh dana matching fund dari tahun 2023 dan tahun 2022.
Kami informasikan juga bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun lalu 2023 memperoleh tiga tim dari beberapa skema yang ada, termasuk di dalamnya tim pertama yaitu yang diketuai langsung oleh Prof. Triundi Hendrawati. Mudah-mudahan dalam hal ini beliau bisa berbagi tips dan trik strategi menang dalam program Dana Padanan 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami memberikan waktu kepada narasumber pertama, Prof. Dr. Insinyur Triundi Hendrawati. Kepadanya dipersilakan. Ya. Baik, Mas Darto, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Pandi dari perwakilan konsorsium LPPM PTMA selaku sekretaris, dan kita sedang bahu-membahu untuk menggiatkan semua kegiatan terkait dengan baik padana-padanan dan juga dikti. Nah, yang saya hormati kolega saya Pak Sularso Budi Laksono yang merupakan Ketua LPPM dari YAI, di mana kami banyak belajar juga dari Pak Sularso terkait dengan MF Kedereka tahun 2023. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, nanti kita akan menguraikan ada dua hal. Yang pertama kali adalah tentang manajemen daripada website daripada Kedereka, bagaimana cara mempertemukan mitra investor dan lain-lain. Yang kedua adalah tentang teknis proposal yang ada. Nah, saya akan bekerja sama dengan Pak Sularso dulu. Kalau nggak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Pak Sularso adalah kolega kita lah ya, yang mendorong sampai UMC akhirnya mendapatkan 3 pendanaan di tahun 2023. Terima kasih Pak Sularso yang selalu kita dengan YAI itu banyaklah kegiatan yang kita lakukan bersama ya Pak Sularso ya, baik dari riset keilmuan dulu dan juga ini ya dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelum saya menampilkan tentang dokumentasi bagaimana membuat proposal, saya rasa Bapak Ibu harus kenal dulu websitenya daripada Kedereka, dan ini langsung akan disampaikan oleh Pak Sularso dulu, karena di sini kita belajar bagaimana mempertemukan mitra di luar dan di dalam Kedereka juga. Silakan Pak Sularso untuk menyampaikan lebih dahulu sebelum saya menyampaikan teknis terkait dengan pembuatan proposalnya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan langsung saja supaya bisa dilakukan baik melalui kolom chat atau langsung raise hand, gitu ya, Bapak Ibu ya, supaya kegiatan kita berjalan dan bisa interaktif lagi. Nah, silakan Pak Sularso untuk menyampaikan tentang manajemen webnya, sistemnya, karena kalau tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu, karena saya sendiri waktu pertama kali saya juga bingung ini gimana ini caranya membuat proposal dan lain-lain. Silakan Pak Sularso. Baik, terima kasih Prof. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Darto sebagai moderator dan Bapak Ibu yang lain. Baik, saya izin share screen. Nanti di sesi mungkin setelah tayangan share screen saya nanti coba praktekkan. Nah, mungkin ini webnya dulu ya, Bapak Ibu. Kebetulan saya udah buka webnya, berarti Bapak Ibu udah kelihatan ya, Prof. Tri ya. Sampun Pak, iya. Ya, Bapak Ibu harus punya akun yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu harus punya akun di web sehingga begitu login dengan akun tersebut akan kelihatan nama Bapak Ibu seperti ini ya. Ini saya juga kelihatan seperti ini. Kemudian ini adalah dashboardnya. Nah, di web inilah kita bertemu dengan mitra ya. Jadi bertemu dengan mitra itu bisa melalui web atau di luar web ya. Jadi nanti di sini ada dua fitur yang penting, yaitu temukan peluang dan temukan peluang di sini ya, dan menawarkan kreasi reka. Menawarkan kreasi reka. Jadi dua hal ini yang penting ya. Menawarkan kreasi reka ini ibaratnya, kalau ini ibarat situs lowongan kerja, itu ibaratnya kita menawarkan profil kita dan
ide kita serta properti yang kita punya, ya, ibaratnya lowongan pekerja seperti ini. Nanti akan dilihat oleh industri sehingga akan dilamar ya kita sebagai pencari kerja. Nah, kalau di sini temukan peluang itu intinya adalah kita mencari lowongan pekerjaan, di mana lowongan pekerjaan itu diposting oleh industri, oleh mitra, sehingga kita bisa mencari sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan yang akan didapat. Kalau di Kedereka berarti mencari peluang yang diposting oleh mitra, sehingga disinilah kita ketemu titiknya ya antara kita menawarkan kreasi reka, menawarkan ide, menawarkan gagasan ya, kalau ada dokumennya boleh, atau kita mencari peluang gitu ya. Nah, agak turun sedikit, mungkin agak turun sedikit. Nah, ini adalah saya bermain di Kedereka sejak tahun 2021 Bapak Ibu ya. Di situ saya mencoba mencari mitra itu murni di Kedereka pada waktu itu ya. Mencari mitra murni di Kedereka ya. Jadi di sini adalah dua ini kreasi reka, ini peluang. Ada dua adanya. Ini tidak akan pernah hilang sampai Kedereka itu tidak ada ya. Selama ini masih ada berarti semua apa yang saya tawarkan itu ada di sini ya. Ini banyak ya. Ini urean-urean aja sebetulnya ya. Ini urean aja sebetulnya ya. Ini contoh ya, contoh seperti ini ya. Hanya judul, kemudian deskripsi, urean, ini ya seperti ini ya. Dan seterusnya. Ini seperti ini. Ini artinya kita tawarkan ya. Kemudian kalau kita ini dia buka satu window, jadi nanti kalau kita nggak usah back, kita tutup aja, kita buka. Ini yang pernah saya respon ya, sekitar hampir 160 tahun 2021, 2022 itu saya cari mitranya di situ ya, ketemu mitra di situ. Nah seperti ini ya, ini banyak sekali yang saya respon sampai ya. Biasanya kalau kita merespon hanya 1, 2 itu makan waktu ya, tapi kalau sudah merespon puluhan itu makan cepat ya. Dan sampai metodenya adalah begitu peluang itu muncul kita respon segera ya, begitu peluang itu muncul kita respon segera. Mengapa malam ini muncul kita respon segera? Karena itu menjadi sangat penting bagi ini mitra ya. Mungkin kita lihat ya salah satu contoh Bapak Ibu, ini contoh lahan peluang ya, namanya lahan. Ini ya ibaratnya ini lowongan pekerjaan lah ya, atau ini peluang. Seperti ini judul-judulnya, ini bisa kita klik. Kalau mau pilih kategori ada di sini Bapak Ibu ya. Kategorinya apa di situ Bapak yang mau sukai, Bapak Ibu yang mau pilih bisa ekonomi dan bisnis, pariwisata dan seterusnya, teknologi informasi atau mungkin kemaritiman atau apa ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ, atau sosial humaniora. Mungkin kalau kampusnya banyak sosial humaniora, dosennya bisa pilih dosen humaniora. Nah, ini adalah contoh peluang di situ ya. Kita lihat di sini ya. PT-nya bisa diklik di sini, profilnya, cari profil yang bagus tentu saja. Ini bisa diklik Bapak Ibu ya. Ini bisa klik nanti muncul. Nah, ini deskripsinya ya. Sedikit atau banyak terserah dari mitra yang mendeskripsikan dirinya di sini ya. Itu Bapak Ibu. Kita bisa back. Kemudian kita lihat bawahnya, nah seperti ini Bapak Ibu ya, kita baca latar belakang, kemudian objektifnya, kemudian apa yang dibutuhkan, mereka ada tulis di situ ya. Kemudian durasinya berapa lama, kalau ada dokumennya nanti ada dokumennya di sini ya. Kalau tidak ada ya berarti ya nggak ada gitu ya. Kita mintanya nanti bisa respon gitu ya. Nah ini kemudian paling bawah di sini ada tombol. Bapak Ibu kalau mau merespon, ini Bapak Ibu bisa klik tombolnya. Ini nggak usah khawatir, kita nothing tulus di sini ya. Respon apapun nggak perlu pakai modal di sini ya. Kalau ada lampiran filenya boleh Bapak Ibu kirim di situ lampiran filenya Bapak Ibu ya. Kalau ada ya, kalau ada ini ada lampiran filenya ya. Kalau tidak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Kita nothing tulus di sini ya. Di sini lampiran filenya.
paling bawah itu ada ajukan ya. Nah, ini adalah sinyal aja. Ini adalah sinyal bahwa kita akan direspon, akan diajak diskusi atau tidak. Ini hanya form untuk kita diterima diskusi atau tidak. Jadi belum apa namanya, belum sampai ke pengajuan proposal. Ini hanya apa namanya, titik temu antara kita dengan mitra ya. Mungkin itu dulu. Saya kembali ke slide dulu. Ya, saya izin itu tadi, mungkin nanti saya kembali ke situ lagi, tapi saya coba slide-nya dulu ya, supaya Bapak Ibu paham. Nah, strategi dan manajemen web ya, strategi cari mitra, strategi untuk lolos ya. Nanti substansinya Prof. Tri. Nah, saya akan bahas pemahaman dulu ya. Jadi ini CV saya. Jadi kami banyak menang di matching fund, juga banyak menang di Bima. Lengkap lah. Biasanya kalau kami sudah tahu template-nya, tahu rahasianya akan seperti itu ya. Jadi menang di matching fund tahun 2021, anggota tahun 2022 menang 5 kalau dari YAI, kemudian 2023 yang kami gagal ya. Kami kirim 16 proposal karena gagal karena ada perubahan aturan yang cukup signifikan dan mungkin banyak persaingan di situ ya. Banyak bagus ya. Kemudian di proposal yang lain di BEMA kami ya saya menang. Untuk tahun ini kami menang untuk PKM-nya 7 judul dan 2 judul sebagai anggota. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau mencari informasi tentang ini hibah, nanti bisa gabung aja di grup Telegram Hibah Dikti. Di situ ada 8.000 komunitas ya, 8.000 dosen, sehingga sebagian besar ya swasta, sehingga kalau informasi itu bisa kita belajar bersama di situ. Baik, kita akan start ya. Jadi ini adalah ekosistem mempertemukan mitra dengan dosen, sehingga Bapak Ibu tidak lagi orientasinya adalah di kelas atau di kampus, tetapi orientasinya adalah problem yang sebenarnya. Problem sebenarnya ada di luar kampus tentu saja ya. Problem sebenarnya ada di sekitar mitra atau masyarakat. Nah, di sini disebutnya adalah mitra gitu aja. Yang maksudnya adalah mitra investor ya. Ya Dudi yang nanti berpartisipasi menyediakan dana padanan yang nanti dipasangkan dengan dana kementerian ya, dana Kedereka ini. Tapi dengan syarat nanti lolos gitu ya, dengan syarat lolos seleksi tentu saja. Nah, mitra yang lain adalah mitra penerima manfaat. Nah, ini masyarakat atau pemangku kepentingan yang lain yang di luar mitra investor dan bukan mitra perguruan tinggi ya, bukan perguruan tinggi. Jadi ini pihak ketiga lah ya. Jadi ada pihak pertama pengusul, pihak kedua mitra investor, pihak ketiga adalah penerima manfaat ya. Misal ini kalau ini misal koperasi atau masyarakat yang terkena manfaat dari ini ya, dari program kerjasama kita ya. Atau mungkin pengrajin, kalau kita buat inovasinya untuk apa ya, misalnya inovasi untuk mesin pengolah gula aren itu ya, berarti pengrajinnya yang nanti kalau gula arennya bisa diekspor. Nah, ini adalah mind map-nya, siapa pengusul ya, pengusulnya adalah Bapak Ibu dosen yang punya NIDEN atau NIDEN-K ya, kemudian tidak studi lanjut dan tidak berafiliasi dengan mitra ya, ya seperti itulah syarat yang sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tidak ada sintas skor dan lain-lain ya. Kemudian harus punya mitra, mitranya mitra investor, ya punya laporan keuangan, minimal badan usaha tidak disebut ya, tapi minimal punya usaha kecil lah ya. Ya ibaratnya CV lah ya. Kemudian skemanya ada A dan skema B. A-nya itu A1, A2, A3, A4, B-nya B1 dan B2. Jadi ini skema A, hilirisasi hasil riset. Jadi semua program Kedereka ini hilirisasi. Kalau A, hilirisasi hasil penelitian. Kalau B, hilirisasi hasil pengabdian masyarakat. Jadi jangan sampai pengabdian masyarakat biasa diajukan di sini. Jadi pasti harus ada kerjasama dengan mitra, kepakaran pengusul dengan mitra nanti dipertemukan menjadi inovasi di dalam kegiatan pengabdian.
Kalau ini inovasi di dalam produknya. Nah, kemudian A1 ini yang paling sulit, seperti yang kemarin Prof. Tri menang, ya, hilirisasi produk, di mana produknya adalah hasil kepakaran, dibantu dengan mitra, tetapi harus sampai ke tahapan sertifikasi dan komersialisasi, ya. Jadi ujung-ujungnya ini adalah bisnis plan. Ini mengangkat apa namanya harga dan martabat Bapak Ibu dosen ini, ya, karena produknya ibaratnya harus merupakan karya dari Bapak Ibu dosen di sini, ya, nanti dibantu mitra sampai ke komersialisasi. Kemudian yang A2 ini hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan Dudi, ya. Ini tidak ada syarat komersialisasi, ya, menjawab kebutuhan Dudi. Yang A3 hasil kerjasama, kalau ini bersama Dudi, bersama mitra untuk menghasilkan produk inovasi. Jadi ini ya relatif di sini tingkat ininya harus kerjasama dengan Dudi ini, ya. Jadi program ini kerjasama untuk menjawab kebutuhan nasional, tetapi kerjasama antara dosen dengan Dudi. 4, ini produknya adalah produk yang merupakan substitusi yang tadinya kita impor. Ya, jadi kita tidak usah impor, dengan produk ini kita bisa menghasilkan produk yang setara dengan produk yang kita impor dengan TKDN minimal 40%. Nah, kemudian yang B, ya ini B seperti halnya pengabdian masyarakat, tapi ini harus ada inovasinya juga, ya. Ini adalah inovasi di PKM, penerimaan masyarakat atau kelompok masyarakat, investornya adalah mitra, itu, ya. Kalau B2 adalah investornya mitra, penerima manfaatnya adalah instansi pemerintah, minimal setara dengan pemerintahan kota di sini, ya. Instansinya harus pemerintah. Nah, luarannya berupa produk terutama atau sertifikat, HKI atau merek dagang atau paten. Jadi ini berbeda dengan BIMA, ya. Jadi menerapkan luarannya harus berbeda dengan BIMA. Kalau BIMA publikasi, kalau ini luarannya adalah produk-produk yang tadi sesuai dengan skemanya masing-masing. Baik, ini tadi sudah saya sebut persyaratannya tidak studi lanjut, tidak afiliasi dengan mitra, kemudian perguruan tingginya di bawah Dirjen Dikti. Kemudian kalau mitra persyaratannya punya usaha kecil, punya badan hukum, jelas punya akun, terdaftar di Kedai Reka. Jadi ini apa namanya? Intisarinya adalah ini. Yang pertama, start itu harus punya mitra. Artinya punya apa? Pendanaannya dari mitra sebagian, ya. Kemudian dari perguruan tinggi minimal 5% untuk kegiatan monitoring atau kegiatan yang lain. Jadi startnya harus dari sini, ya. Karena dana padanan itu berarti kita punya dana dulu, punya substansi proposal, baru nanti diseleksi, ya. Meskipun ini duitnya tidak harus cash, ya. Ini ibaratnya masih bentuk nominal dulu, ya. Bentuk ya angka dulu lah, bentuk apa untuk meyakinkan kita. Kemudian mengunggah proposal dan lampiran-lampirannya. Kemudian mengikuti prosesnya tentu saja, ya. Lampirannya cukup banyak. Ini adalah tahapannya. Ini khusus akademik, ya. Kalau untuk vokasi itu sampai 18 November, kalau untuk akademik 31 Oktober proses untuk unggah proposal dan lampirannya. Kemudian nanti dinilai lampirannya oleh admin atau des evaluatornya di sana, ya. Jangan sampai kita gagal karena lampiran, gitu, ya, atau mungkin karena materai atau karena tanda tangan atau stempel yang blur, gitu, ya. Jadi ini harus kita pastikan ini lampirannya adalah apa namanya bagus dan benar. Kemudian lolos dari itu, mungkin ini sudah dinilai atau tidak, ya. Kalau tidak dinilai nanti presentasinya banyak, ya. Seperti kemarin, ya. Jadi kalau ini lulus itu hanya dinilai apa namanya lampirannya saja, berarti nanti akan banyak di sini, ya. Ya mungkin sudah dinilai disortir sehingga tidak terlalu banyak di sini, ya. Yang masuk ke tahapan presentasi proposal ini 20 sampai 30 November. Nah, nanti Desember adalah verifikasi kelayakan, ya. Mudah-mudahan tahap inilah kita sampai semua di tahap verifikasi dan evaluasi kelayakan anggaran.
Nah, tahapannya seperti itu. Mungkin saya beberapa manajemen webnya saya sampaikan. Jadi nanti di web itu ada minimal yang saya tahu minimal 4 user ini. Yaitu siapa? Pengusul, ini Bapak Ibu dosen yang punya akun ya. Jadi akunnya juga kita hanya buat sekali, saya hanya buat tahun 2021. Tahun ini saya tidak buat karena itu hanya meneruskan aja. Kemudian mitra investor ini juga sama. Yang sudah akun tahun 2021 akan bisa login dan bisa submit peluang cipta kalau investor atau industri. Kemudian staf admin, evaluatornya nanti akan menggugurkan proposal kita, lampiran-lampinya yang tidak lengkap. Jangan sampai kita materinya ya, materinya itu materi satu dipakai 2 kali di 2 surat gitu ya. Karena bagi kita mungkin kita nggak bisa melihat, tapi bagi Bapak Ibu staf admin ini masih jeli ini ya, mahasiswa muda ini ya. Jadi mungkin dia bisa lihat, oh ini nomornya sama ini, gugur gitu ya. Kalau gugur ya kita ini ya nggak bisa melanjutkan. Kalau hanya perbaikan kita bisa revisi. Kemudian login reviewer ini nanti akan menilai proposal kita, matching nanti sampai tahap terakhir gitu ya, nanti reviewer gitu ya. Bahkan sampai verifikasi kita ketemu oleh reviewer di suatu mungkin di hotel gitu ya, atau di satu tempat kita ditanya secara luring gitu. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi Bapak Ibu begitu punya akun, begitu login nanti dashboardnya seperti ini. Di atas ini ada tawarkan kreasi atau temukan peluang. Nanti Bapak Ibu mana yang disukai antara menawarkan atau mencari peluang gitu ya. Ya, kita bisa aktif mencari peluang, bisa dua-duanya bisa dilakukan ya. Mencari peluang sebanyak-banyaknya, kita respon aja ya. Makanya sampai 160 saya merespon itu ya. Dalam sekali tahun, 1 tahun bisa 50 saya merespon ya. Supaya ini ya, kita cari mitra bisa ini ya, bisa cepat gitu ya. Atau mungkin dengan cara ketemu di luar kedai Reka boleh ya. Atau kita menawarkan kreasi, Reka menawarkan ide boleh ya. Nanti mana yang kalau ini nanti kita menunggu lamaran dari mitra. Kalau ini kita cenderung aktif, kalau ini kita cenderung pasif, kita hanya bisa menunggu. Dashboard kita nanti ini kemudian ini database atau pangkalan data yang kita sudah posting kreasinya atau kita tawarkan peluangnya itu ada di sini semua. Nanti kalau ada yang merespon dari mitra, itu tandanya dia mengajak diskusi, nanti bisa ada step berikutnya. Jadi timeline-nya adalah seperti ini. Kita buat akun, lengkapi profile, ya. Begitu akun kita needed-nya diinputkan, otomatis lari data kita akan diambil di PDDikti ya, otomatis di sana ya kita ya. Kemudian ini 2 cara, tawarkan atau ini ya, tawarkan ya. Kalau ini bisa temukan peluang ini bisa melalui kedai Reka atau kita diskusi di luar kedai Reka, janjian di luar dulu ya. Memang sebagian besar yang ada ditemukan peluang ini mitra-mitra yang mungkin sudah punya calon pengusul di apa namanya ya, di kenalannya mungkin ya, sudah relasinya mereka ketemu. Jadi mereka posting di sini relatif hanya untuk media aja, mereka udah klik dengan ini ya, karena syaratnya akan masuk ke sistem. Kemudian nanti ya ini kalau kita ini akan ada email dari kedai Reka, tandanya mitra merespon. Merespon di sini artinya mengajak diskusi, Bapak Ibu ya. Jadi merespon di sini belum berarti berjodoh, tapi mengajak diskusi. Nanti ada email masuk dari email kita yang terdaftar mengatas nama dari kedai Reka. Nah, ini kemudian berdiskusi. Nah, di sini setelah diskusi atau setelah melalui Zoom, mitra ada tombol yang diklik. Nah, itu adalah accepted ya, accept ya. Nah, kemudian ya kita bisa ada tombol untuk submit proposal. Jika tidak, ya ini ngambang di sini ya. Di sini akan gugur otomatis kalau tidak accept. Dia biasalah. Kalau kita diskusi kemudian mitra tidak berkenan, ya sebaliknya kan sama. Tapi kita juga sama. Kalau kita yang menawarkan kreasi Reka, ada yang melamar, mitra posisinya di haknya itu ada di kita. Kita mau ajak diskusi, berarti ada penerimanya harus kita klik ya. Mitra baru bisa dapat email, kemudian diskusi.
hak kita ada di sini nanti di sini ya. Kita akan bisa menerima atau menolak. Ya, kalau kita nggak menolak ya berarti tidak menerima gitu ya. Ada tombol ya, menerima, menolak atau tidak diapa-apain gitu. Tidak diapa-apain otomatis gugur. Ini juga sama. Kalau mitra menerima berarti kita bisa submit proposal. Mitra klik menolak berarti ya sudah gugur. Atau mitra mengambang, tidak apa-apain. Ini otomatis ya kita tidak bisa ke sana. Nah, disinilah kunci aksesnya kita bisa submit proposal. Nah, ini adalah form kalau kita tawarkan kreasi reka, seperti yang tadi saya contohkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu login, klik yang atas, tawarkan kreasi reka. Nanti hanya form-form ini Bapak Ibu tinggal isi, gitu ya. Jadi ini bukan proposal, hanya sekedar ide atau form. Ada lampirannya boleh, ya. Kalau tidak ada lampirannya juga tidak apa-apa, ya. Oke. Nah, contoh ini punya saya yang tahun ini ya. Setelah diskusi dengan mitra, ini saya ketemu mitra dulu nih. Bisa juga tidak ketemu mitra juga nggak apa-apa. Bapak Ibu posting aja apa saja yang Bapak Ibu punya. Itu boleh ya. Misal tahun lalu Bapak Ibu punya menang Bima atau melakukan pengabdian masyarakat, kemudian di-up materinya ya, ditingkatkan sedikit materinya, ditulis di sini supaya mitra tertarik ya. Nah, ini kalau yang tahun ini saya diskusi dulu dengan mitra ya. Saya diskusi kemudian baru baru saya tulis tawarkan kreasi reka. Nah, tahun 2023 dan ini untuk proposal 2024, mitra itu sampai ke saya melalui kolega-kolega saya. Jadi saya karena koleganya banyak, 8.000 dosen itu ada yang tertarik, Pak, Bapak saya pasangkan dengan mitra ini, PT ini, dah Bapak ketuanya, saya nanti anggota aja. Nah, itu seperti itulah. Gunanya silaturahmi seperti itu ya. Jadi tahun 2023 kemarin, tahun ini maksudnya untuk proposal tahun 2023 dan ini untuk tahun 2024 ini saya ketemu mitra karena silaturahmi ya dengan Bapak Ibu dosen, terus Bapak Ibu dosen menawarkan kepada kami. Nah, seperti itulah ya. Ini kurang lebih seperti ini, lengkapnya ada di ini hanya bisa dilihat oleh mitra. Jadi Bapak Ibu dosen nggak akan bisa melihat kreasi reka sesama Bapak Ibu dosen, nggak akan bisa ya. Ini memang hanya bisa untuk dilihat oleh mitra. Nah, nanti begitu mitra sudah merespon, nanti email masuk ke email yang terdaftar, ya, mitranya saya tutup ini ya. Kurang lebih emailnya seperti ini pemberitahuannya. Ini adalah tanda untuk diskusi. Jadi bukan untuk diterima ya. Jadi kita jangan sampai salah persepsi. Biasanya banyak yang salah persepsi. Oh, ini sudah diterima. Ini padahal belum. Ya. Ini hanya tanda untuk kita diskusi. Nah, ini di dashboard saya. Begitu saya posting, kreasi reka, mitra merespon, nanti di sini ada perlakuan. Ya, perlakuan diskusi-diskusi dulu ya, boleh memantapkan oh mitranya betul-betul yakin dengan kita yakin dengan mitra gitu ya. Bisnisnya ada karena ini permasalahan inovasi ini kan harus sejalan dengan bisnis mitra ya. Tidak bisa ide kita tetapi bisnisnya mitra biar beda juga nggak bisa ya. Nah, setelah diskusi baru di sini posisinya bisa saya save gitu ya, saya terima. Ini saya klik ya, atau saya tolak, atau saya biarkan, atau saya tunda. Itu tandanya saya tidak berjodoh ya. Jadi tanda ini berjodoh. Jadi ini kalau di sisi saya karena awalnya tawarkan kreasi reka. Tetapi kalau mitra menawarkan peluang, kita merespon, berarti sisi ini ada di mitra. Jadi hak ini ada di mitra kalau kita merespon suatu peluang ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini step yang lain kalau kita mau mencari peluang gitu ya. Jadi kita bisa paralel atau kita pilih cari peluang saja atau kita mau cari kreasi reka aja, menawarkan kreasi reka. Boleh, monggo yang dipilih Bapak Ibu yang mana. Ini tadi sudah saya demokan. Cari peluang, lihat profil mitra yang biru-biru ini bisa diklik ya, diintip dulu. Kalau ada file yang di attach, Bapak Ibu bisa lihat apa namanya company profile-nya. Nah, ini deskripsi permasalahan, objektif, kebutuhannya nanti bisa dilihat di sini.
Nah, di sini ada banyak peluang ya. Mungkin di batch 1 belum banyak, tapi nanti batch 2, batch 3 akan banyak ya. Dan biasanya KDRK ini sampai 3 batch ya. Tahun 2023 ini seleksinya sampai 3 batch. Ya, mudah-mudahan ini tahun 2024 bisa seperti itu lagi ya. Nah, jika sudah match dengan mitra yang tadi saya save gitu ya, nanti bisa di dashboard kita ini nanti ada di sini, lihat proposal. Nanti lihat proposal ya. Nanti memang ini nanti akan tombol ini akan menjadi stories untuk kita submit proposal. Tahapan-tahapan itu bisa dilihat di sini statusnya. Nanti akan berubah jadi status di sini ya. Nah, ini sementara kalau kita baru match nanti akan lihat proposal. Ini diklik nanti paling bawah di sini. Paling bawah ya. Jadi Kasusnya kan sudah 1 sampai 6 itu. apa nanti Oh, yang kemarin, Pak. Kasus 1. Bapak Ibu submit ya, paling bawah sendiri ya. Jadi ini klik, begitu Bapak Ibu sudah match dengan mitra, sudah diskusi, Bapak Ibu di sisi mitra mungkin sudah save gitu ya. Atau kalau dari saya kreasi reka atau kreasi reka sudah save, ini nanti ini bisa kita klik. Nah, ini paling bawah ada tombol ajukan proposal di sini, ajukan kreasi. Nah, ini kalau kita merespon peluang itu, temukan peluang, nanti diisi form gitu ya, seperti biasa, seperti yang tadi saya demokan. Kalau ada, nah ini tombol yang paling bawah ini ya. Nanti kalau ada peluang nanti kan ada profil yang bisa diklik warna biru, latar belakang, objektif, dan kebutuhan kreasi rekanya, berapa lama waktunya, kemudian ada lampiran-lampiran, kalau ada dari mitra, cari yang ada lampirannya biasanya ya. Ya, sebetulnya apa saja sih boleh ya, nggak ada lampirannya juga nggak apa-apa, asal mitra menyetujui untuk kita diskusi, nggak ada masalah. Nanti kita kalau sudah mitra merespon untuk menyetujui diskusi, kita bisa kontak melalui WA. Kalau mitra belum ini masih tertutup berarti ya. Kalau mitra belum merespon untuk setuju diskusi, nomor kontak WA-nya tidak akan terbuka gitu, nggak akan disertakan dalam email ya. Ini kita merespon suatu peluang. Ini formnya Bapak Ibu. Tinggal diisi. Saya tidak punya filenya Pak, ya sudah nggak usah diisi filenya ya. Teks filenya kalau Bapak Ibu tidak punya nggak usah. Yang penting isian ini meyakinkan untuk mitra ya. Saya seringnya seperti itu. Saya tidak usah pakai file langsung ini. Ini bukan proposal, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing menyiapkan proposal dulu. Wah makan waktu lama. Keburu peluang ini akan diambil oleh kampus lain atau dosen lain. Ini Bapak Ibu respon aja. Yang penting Bapak Ibu meyakinkan. Kemudian kalau ini saya biasanya pakai di Word dulu ya, sehingga begitu ada peluang yang mirip-mirip saya tinggal posting atau kita rubah dikit-dikit saja ya. Jadi makanya bisa sampai 50 di dalam satu pembukaan itu ya, bisa cepat itu ya. Jadi ini strategi mitra investor, cari mitra investor di dalam KDRK dengan cara seperti tadi, tawarkan kreasi reka atau temukan peluang ya. Mungkin saya cenderung ketemukan peluang karena di situ lebih kita nggak banyak mikir, pokoknya langsung respon seperti itu ya. Atau kita diskusi dulu dengan mitra ya, mungkin mitra kita punya banyak teman di situ ya, punya relasi, punya perusahaan, bisa seperti itu. Atau kita punya teman Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen itulah yang menawarkan kita mitra yang relasi dia gitu ya, Bapak Ibu. Ya, seperti itulah ya. Jadi silaturahmi membawa berkah gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit ya, pendanaan sedikit ya. Jadi pendanaan yang harus diajukan adalah 1-to-1 ya, 1:1. Tapi bukan berarti cash to cash itu ya. Contoh di sini ya, skema A itu dana mitra itu minimal adalah 25%. Sehingga misal ini ya, kalau cash-nya 100 juta, 300 jutanya in kind itu sarana prasarana, sumber daya atau mungkin fasilitas itu bisa masuk in kind ya. Kemendikbud diajukan 400 juta ya. 100 jutanya ya belum tentu cash itu ya, karena itu hitung-hitungan aja secara nominal seperti ini nilainya ya. Misal untuk membayar tim pengusul harus dari mitra, tidak boleh dari dana Kemendikbud ini ya, tahun 2023 ini ya, aturannya seperti itu ya. Mau nggak mau ya kita menerimanya
kwitansi aja mungkin ya. Kalau mitra kadang-kadang nggak punya dana cash yang sebanyak ini ya, yang kita kwitansi ya. Nah itu yang dihitung sebagai nominal cash-nya. Atau skema B itu cash-nya adalah 10% Bapak Ibu. Ya, mitra investor harus cash-nya 10%. Contohnya sini ya, 40 juta ditambah 360 juta adalah in kind, diajukan ke Kemendikbud adalah 400 juta ya. Jadi memang banyak yang mengajukan proposal skema B karena ini inovasi di di pengabdian, tidak terlalu rumit, tapi harus berbeda dengan pengabdian biasa tentu saja karena ini adalah kompetisi ya. Ini ujung-ujungnya adalah kompetisi. Jadi harus proposalnya harus istimewa gitu ya. Nah, skema B 10% dana dari mitranya minimal. Nah, seperti ini ya. Skema A 25% minimal, skema B 10%. Kalau mau multi year 25%, naik lagi 35%, 50%. Kalau pengabdian tidak ada multi year ya. Pengabdian hanya 1 tahun. Nah, ini adalah syaratnya ya. Meningkat tahun berikutnya jika diajukan di dalam proposal kita adalah multi year. Oke ya. Nah, ini lesson learned dari tahun kemarin. Topik dan permasalahan umumnya dari inisiatif Bapak Ibu dosen, tim pengusul. Ya, kita harus kerjasama di sini ya. Jadi line bisnisnya harus sesuai dengan inovasi yang kita usulkan. Jangan sampai line bisnisnya mitra berbeda jauh dengan inovasinya. Kemudian kekurang selarasan antara informasi pada saat pitching dengan rencana kegiatan dan anggaran. Ya, ini banyak kemarin lolos pitching tetapi diverifikasi tahap akhir diundang ke hotel di Tangerang, seluruh Indonesia itu di Jakarta dan Surabaya itu seluruh Indonesia kebanyakan di Jakarta sehingga dinyatakan gugur ya sudah keluar duitnya banyak itu yang jadi sayang ya. Nah ini ya, sebetulnya kekurangan di sisi mereka ini reviewernya mereka atau sistemnya mereka. Kapasitas mitra dan valuasi dananya tidak ya kurang tepat atau kurang berbobot. Nah ini tahun kemarin sudah dipermasalahkan ini antara BUMDes, pemerintahan desa itu mulai ya dianggap tidak ini masuk tidak poin ini ya tidak punya kapasitas untuk mengimplementasikan inovasi yang diusulkan. Nah ini mitranya jangan sampai salah di sini ya. Ini hanya yang positif-positif ya. Kalau ini yang positif-positif banyak proposal yang masuk karena tahun 2023 kemarin itu proposal awal. Sementara tahun 2024 ini cukup pusing ya karena kita harus membuat proposal lengkap persis seperti hanya tahun 2022 karena tahun 2022 seperti itu ya proposal lengkap itu ya nggak bisa coba-coba proposal awal kita harus sampai ke anggaran dana. Nah lebih kurang ini proposal yang gagal karena faktor administrasi ya jangan sampai lampiran kita gugur itu ya. Kemudian di sini kemudian juga kapasitas mitra dan inovasi yang standar gitu ya atau skemanya tidak pas. Nah, mudah-mudahan harus yakin kita skemanya pas ya. Kalau A1 ya berarti produknya produk dosen yang akan disertifikasi dan dikomersialisasi. Jadi bukan produknya mitra. Kalau A2 ya banyakkan A2 ya, A3 kalau A2 itu kepakaran dosennya lebih banyak, A3 itu harus kerjasama mitra dengan dosen. A4 yang jelas ya. B1, B2 jelas itu ya. Coba harus hati-hati ya. Kadang B1 mitranya instansi pemerintah tetapi masuknya di B2 skemanya. Nah, itu yang dimaksud dengan salah skema ya. Belum tentu instansi pemerintah otomatis proposalnya akan diterima di B2. Lihat karena B2 tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas instansi pemerintah. Jadi harus ada sesuatu yang dibuat berbeda di situ ya. Harus mengefisiensikan, membuat nilai tambah dari instansi pemerintah itu menjadi lebih efektif. Tadi sudah. Nah ini proposal. Proposal lampirannya cukup banyak. Lampirannya ada 9 file ya nanti ya, termasuk RAB-nya ya, RAB-nya ya. Nah, tentunya adalah seperti ini, Bapak Ibu susun ya.
Saya juga sampai ini anggota tidak dibatasi ya. Tadi saya baru masukkan satu anggota lagi, total di tempat saya bertujuh ya. Karena saya harus pilah-pilah anggota yang tepat kepakarannya untuk mendukung judul yang kita usulkan ya. Anggotanya tidak harus satu kota ya, kita nggak ada masalah. Anggotanya dari provinsi lain, misal dari Sumatera atau Kalimantan nggak ada masalah ya, karena kita bisa gunakan Zoom gitu ya. Bisa menggunakan Zoom nggak ada masalah. Ini karena ini juga apa namanya? Kalau PKM ada batasnya ya, PKM itu 200 kilo. Kalau ini tidak ada batasnya ya. Ini ibaratnya Bima untuk penelitian. Kita bisa gunakan niden-niden. Makanya saya cenderung ke kepakaran yang dibutuhkan meskipun tidak di dalam satu LLDT yang sama. Ini lembar pengesahan, mungkin saya singkat aja. Ini template-template yang kita ini yang harus kita isikan. Ini yang di sini, ini yang cukup banyak ya. Peta roadmap ini bisa sampai 10 lembar ya, 10 halaman itu ya. Nah ini kalau kita mungkin baru bekerja sama dengan mitra baru tahun ini, baru ketemu ya mungkin terbatas. Kalau dari PTN mungkin bisa melewati sampai maksimal 10 halaman mungkin mitra. Kalau apa namanya dari PTN ya mungkin sudah kerjasama di awal-awal atau di tahun-tahun sebelumnya. Nah di sini di anggaran sudah ditulis ini 3 tahun ya, dana mitra, cash sama in-kind atau natura, kemudian dari dikti dan dana dari perguruan tinggi. PT di sini artinya perguruan tinggi ya, minimal 5% untuk kegiatan Monef atau kegiatan yang lain. Bapak Ibu silakan cermati celah-celah yang nanti bisa dimasuki untuk dana PT. Jadi dana PT tidak boleh kosong. Nah, mungkin summary dari saya untuk strategi untuk cari mitra dan lolos di dalam program dana padanan, cari mitra yang mumpuni atau bonafit ya. Atau topik risetnya memungkinkan kita untuk bisa submit inovasi yang setinggi-tingginya ya. Kelengkapan administrasi harus lolos, harus oke, kita cek masing-masing anggota tim harus komit untuk cek lampiran. Inovasi yang diusulkan tingkat tinggi ya, harus berbeda karena ini adalah kompetisi itu ya. Kemudian rekam jejak pengusul, perbaiki Sinta karena akan baca di situ IPR atau AKI, rekam jejak mitra, kolaborasi riset ya. Kalau ini menjadi nilai lebih kalau ada sudah berjalan ya. Kemudian komitmen pendanaan mitra ada surat pernyataan, dananya berapa, cash-nya, in-kind-nya berapa, di contoh tadi. Nah, RAB ini harus ada orang khusus ya, jangan sampai ketua juga merangkap nanti mengerjakan RAB. Kita nanti nggak fokus ya. RAB biasanya satu orang anggota kita yang khusus membuat anggaran, karena dia harus menguasai Excel-nya, harus menguasai item-item mana yang bisa diajukan RAB untuk A2, A3, atau mungkin B1, B2 berbeda ya. Tadi di sini sampai L di sini ya. Ini kan ada item-item ini masuk di posting mana ini ya. Jadi honor untuk tim pengusul hanya bisa untuk mitra di sini, tidak boleh masuk di wilayah ini ya, nggak boleh. Ini hanya di sini ini ya. Ya ini kalau mitra yang nggak punya duit ya kita nggak dapat ini ya pendanaan untuk honor ya, seperti hanya Bima. Kemudian pengusul dari berbagai disiplin ilmu dan jika memungkinkan, ya kata kuncinya adalah kolaborasi dari berbagai institusi perguruan tinggi ya. Nah ini usahakan ya selalu menggunakan selalu menggunakan anggota pengusul dari kampus lain yang bidangnya mendukung kita. Ini ya kata kuncinya kolaborasi ya. Pasti nilainya lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan dari perguruan tinggi yang sama ya. Tetapi meskipun itu ya perguruan tinggi yang sama tetap boleh, nggak ada masalah ya. Nanti pertimbangannya di inovasi, di substansi, dan lain. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu mau gabung di Telegram, bisa di ini ya, diklik aja TMI Hibah Dikti, Telegram. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Waktu dan tempat kami sampaikan kembalikan kepada Prof. Tri, silakan. Ya, terima kasih Pak Sularso. Mas Darto langsung aja ya. Baik, terima kasih Prof. Sularso atas paparannya terkait dengan strategi manajemen web untuk program dana padanan. Selanjutnya
kami sampaikan kepada Prof. Yudi untuk memaparkan terkait dengan substansi isi dari proposal program dana padanan. Ya, Silakan, Prof. baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan sayangi Bapak Ibu dari Konsorsium LPPM PTMA wilayah 1 dan juga wilayah lain, dan juga Bapak Ibu dosen di UMJ ataupun di tempat lain. Semoga kita semua bisa sharing terhadap kegiatan dana padanan Kedereka 2024. Nah, 31 Oktober itu adalah deadline-nya. Semoga yang sudah mempunyai hal-hal yang terkait dengan proposal itu sudah bisa datang ke LPPM-nya. Untuk minta tanda tangan basah stempel bersama dengan tanda tangan daripada Pak Rektor gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sularso tentang manajemen strategi daripada websitenya Kedereka. Baik, sedikit saya menyampaikan Bapak Ibu, kalau kami, benchmark dari kami itu biasa bertemu dengan mitra itu di luar Bapak Ibu. Jadi saya dengan mitra saya itu ketemu di luar, setelah itu menyepakati diskusi. Nah, setelah itu kemudian mitra itu sudah saya ajak diskusi dulu inovasinya. Misalnya inovasi tahun lalu itu saya inovasi obat kumur propolis herbal sama permen lunak jelly gitu ya. Saya sudah padankan itu di luar dulu. Setelah di luar, kemudian saya membuat saya masuk dari kreasi reka. Nanti Bapak Ibu saya praktekkan juga punya saya. Nah, setelah itu nanti pihak mitra masuk ke peluang reka, akhirnya bertemu dan itu match. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sularso benar. Jadi harus match, namanya matching fund atau dana padanan. Jadi mitranya bukan mitra pengemas, tetapi mitra investor. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sebagai Ketua LPPM gitu ya? LPPM memfasilitasi pertemuan mitra dengan dosen untuk MF dan penyiapan proposal awal dengan coaching. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk UMJ, saya sudah memberikan template terkait dengan data daripada rektor, LPPM, BPH, dan lain-lain, termasuk tanda tangan basahnya. Tanda tangan basah bisa ke LPPM gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah profil pengelola yang ditunjuk oleh rektor. Nah, maka kalau di UMJ saya sudah punya WA group 1 di mana di situ surat untuk penunjukan pengelola LPPM disampaikan dan juga template untuk proposal juga sudah kita share. Kenapa? Karena peneliti itu harus siap dengan itu semua. Di samping tadi ada lampiran yang jumlahnya ada 11 tadi yang disampaikan oleh Pak Sularso. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan di chat. Di chat itu adalah dari panduan sampai kepada form-form yang harus diisi, baik oleh ketua, oleh anggota, dan oleh mitra, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mitra harus matching dengan judul proposal kita. Nah, kemudian yang kedua, sesuai aturan dan baca panduan baik-baik, Bapak Ibu, karena ini penting gitu ya. Nah, kemudian di matching fund atau di dana padanan, itu gunakan bahasa yang lugas, Bapak Ibu. Bahasanya tuh tidak beda dengan penelitian, beda dengan pengemas, Bapak Ibu. Jadi bahasanya langsung lugas, to the point. Kenapa? Karena proposal itu dibatasi oleh oleh jumlah halaman. Nah, Bapak Ibu nanti akan coba saya perlihatkan punya saya gitu ya. Tidak mesti sama, tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah bisa mengukur kira-kira kedalaman dan
fokusnya Bapak Ibu itu sampai mana. Kalau substansi tentu saja Bapak Ibu yang paham dengan substansi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, jelaskan inovasi dan tidak salah kamar tadi antara skema A dan skema B, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, siap untuk proses yang rigid dan waktu yang terbatas ya Bapak Ibu ya. Begitu itu disubmit, maka yang terjadi Bapak Ibu harus sudah siap baik dengan email ataupun email pasang di handphone, kemudian WA juga pasang di handphone. Nah, termasuk LPPM juga siap dengan itu. Jadi kenapa? Karena LPPM selalu diberikan kabar tentang kapan bisa VK atau bisa presentasi terkait dengan proposal kita. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Dengan LPPM Bapak Ibu harus benar-benar kerjasama. Kemudian tim yang terlibat tadi disampaikan oleh Pak Sularso, sebisa mungkin lintas disiplin keilmuan ya Bapak Ibu ya, berdasarkan kebutuhan kepakaran yang ada. Terus terang saya memang menggunakan 5 kepakaran di dalam A1 itu. Kemudian tautan profil Bapak Ibu, baik Sinta, Scopus, dan yang lain-lain, Google Scholar, Bapak Ibu harus siapkan. Dan update Bapak Ibu Sintanya. Jarang gak ngisi flash. Halo? Nah, kemudian terkait dengan MBKM, Bapak Ibu, rekognisi terhadap mahasiswa juga dilakukan, melakukan IQ berapa. Kemudian aktivitas itu diterjemahkan atau diwujudkan dalam anggaran biaya MF. Kemudian ada dukungan dari perguruan tinggi dalam bentuk in-kind dan in-cash. Kemudian dapat lintas universitas ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya sendiri dengan Gunadarma gitu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah ada MOU dengan mitra sebelumnya lebih baik. Jadi kenapa? Karena ini akan menjadi satu penilaian Bapak Ibu. Nah, penelitian atau pengemas dari ketua tim sebaiknya masuk ke profil daripada Sinta Bapak Ibu. Kemudian kesanggupan dana in-cash MF mitra itu RAB nanti perhatikan skemanya apa yang boleh. Misalnya A1 itu yang tidak boleh adalah survei, FGD nggak boleh, kemudian yang apalagi nggak boleh. Baca panduan baik-baik. Kemudian kerjasama dan dukungan perguruan tinggi dan BPH ya Bapak Ibu. Kalau di swasta itu adalah dengan yayasan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tentu saja kerjasama Bapak Ibu dengan LPPM itu harus bagus, dalam artian apa, jangan dadak ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa di LPPM hari ini sudah ada 2 proposal yang masuk ke LPPM, yang lainnya belum ada. Ya, saya minta satu LPPM segera menyampaikan gitu ya Pak untuk UMC. Kalau bisa hari ini sudah masuk ke dashboard kami atau masuk ke dalam bentuk hard copy, Bapak Ibu kirimkan ke Mbak Talia. Silakan untuk itu ya kelompoknya Dr. Amir, kesehatan dan lain-lain kalau sudah ada depannya dibereskan dulu, tanda tangan ketua LPPM, ketua tim dan Pak Rektor nantinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mekanisme seleksi berbeda dengan tahun lalu, Bapak Ibu. Sekarang langsung ke proposal lengkap, Bapak Ibu. Tidak lagi ada proposal awal. Nah, kemudian melengkapi data diri dan konfirmasi NIDN, data PDDT ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kalau NIDN-nya tidak dikenali, maka itu tidak bisa masuk ke Kedereka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti add-nya itu NIDN, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Sularso, bisa lewat jalur mencari peluang cipta dan mengajukan kolaborasi kepada mitra, tetapi juga bisa mengajukan kreasi reka dan menunggu mitra mengajukan kolaborasi oleh mitra. Kalau saya lebih banyak saya punya kreasi reka, kemudian nanti mitra saya sudah janjian, Bapak Ibu, saya sudah janjian dengan mitra, janjiannya saya bilang, Bu, saya nanti judulnya ini sudah disepakati. Setelah itu nanti mereka klik dan seterusnya sesuai dengan panduan. Kemudian saya baru bisa melakukan melakukan proposal, pengajuan proposal setelah mitranya setuju, gitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan ini. Nah, oke Bapak Ibu. Nah ini
Nah, tadi yang saya sampaikan mencari peluang dan kolaborasi, bertemu di luar Kedereka, kalau saya lebih senang seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan profil penelitian, LPPM memfasilitasi dosen tadi yang membuatkan profil, template, dan lain-lain. Nah, kemudian cara kedua bisa mengajukan kreasi reka dan menunggu mitra mengajukan kolaborasi oleh mitra. Nah, langkah selanjutnya, jika kreasi reka atau peluangnya sudah match, sudah cocok gitu ya Bapak Ibu ya, maka insan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal matching fund. Nah, Bapak Ibu, kemudian perhatikan Bapak Ibu, format proposal lengkap, anggaran, nama mahasiswa yang terlibat, kemudian berapa mahasiswanya, misalnya mahasiswanya dari prodi mana saja, dan seterusnya. Surat pernyataan pimpinan PT untuk menugaskan unit pengelola, itu sudah kami buatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mau mengajukan, silakan untuk berkoordinasi dengan LPPM. Gitu ya, baik dengan saya sendiri, dengan Mas Darto, ataupun dengan Mbak Talia. Kalau Mbak Talia nanti biasanya ke saya gitu ya. Surat pernyataan komitmen pendanaan dari mitra, Bapak Ibu tentu saja harus bekerja sama dengan mitra, baik dalam bentuk in cash ataupun in kind. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu, langkah-langkahnya sampai kemudian matching, termasuk nanti moga-moga bisa menang gitu ya, termasuk pelaksanaan kegiatan monef dan laporan akhir. Nah, demikian Bapak Ibu, ini adalah apa namanya proposal-proposal yang harus dilakukan, Bapak Ibu, pastikan bahwa koordinasi dengan LPPM, karena LPPM memang yang ditunjuk oleh rektor, seluruh universitas sama ya Bapak Ibu ya, tidak boleh misalnya nanti FKK bikin sendiri itu nggak boleh, atau fakultas lain bikin sendiri nggak boleh, karena semua harus pakai tanda tangan LPPM dan tanda tangan daripada rektor. Kemudian pentingnya koordinasi dan komitmen daripada tim ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh isian Bapak Ibu. Saya kasih contoh di sini dalam artian apa? Perhatikan reputasi mitra. Kalau bisa emailnya jangan memakai email Yahoo ataupun Gmail ya. Kalau bisa ya emailnya pakai misalnya kalau saya itu madumutiara.co.id gitu ya. Nah, kemudian komitmen mitra terkait dengan dana in cash dan in kind disepakati di luar kalau saya. Kemudian komitmen universitas biasanya hanya 5% Bapak Ibu, dan itu bisa dilakukan. Kalau LPPM UMJ biasanya menyediakan honor untuk reviewer, biasanya kita cover gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari proposal lengkap dulu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau membuat proposal, Bapak Ibu, perumusan masalah dan urgensi itu maksimal 1 halaman, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengebut apa-apa yang akan disampaikan di sini. Kalau saya itu oh iya permasalahan, urgensi, kemudian inovasinya, inovasi 1 apa, inovasi 2 apa, kemudian solusi inovasi yang ditawarkan. Jadi apa-apa yang disampaikan Bapak Ibu bold. Setelah itu Bapak Ibu sampaikan. Nah, itu cara membuatnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih jago lah daripada saya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, peta jalan dan desain program maksimal 8 halaman, kalau sekarang katanya 10 halaman gitu ya. Silahkan untuk membuat roadmap. Di sini adalah roadmap tadi bukan roadmap kita saja, tetapi roadmap peneliti berkolaborasi dengan mitra sebagai mitra investor dan juga perguruan tinggi. Maka di sini saya membuat roadmap-nya seperti ini, Bapak Ibu. Tahapan tahun 2020, 2000 sampai 22 gitu ya, rekam jejak. Kemudian tahun 2023 itu saya melakukan apa? Nah, 2024 sampai 5 tahun ke depan, kira-kira apa yang ingin dicapai gitu. Kenapa? Karena kebetulan saya punya mitra yang memang dia sangat memerlukan untuk R&D. Jadi mitra dari saya itu Pak Hidayat itu memang selalu minta ke saya, Prof, bikin ini dong, Prof. Ini, bikin ini, bikin ini. Saya nggak punya formula. Oke, akhirnya kita hilirisasi dari penelitian yang ada di UMJ. Nah, ini termasuk ini Bapak Ibu membuat narasi yang membuat reviewer itu melirik
proposal kita dengan baik. Nah, kira-kira ini. Kemudian kalau saya tuliskan aktivitas yang ada. Aktivitas yang ada ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena aktivitas ini akan membuat Bapak Ibu bisa menerjemahkan dalam bentuk uang nantinya. Saya akan coba share nanti contoh keuangan yang ada, RAB. Kemudian ini ada gambaran inovasi Bapak Ibu, karena saya lebih senang visual ya Bapak Ibu ya, visual, dan silakan untuk bisa dilihat di PPT Bapak Ibu saya sudah share, termasuk rekam jejak tim pengusul. Jadi jangan mengambil orang-orang yang memang tidak cocok dengan rekam jejak kita. Kalau saya kebetulan kan saya memakai apa namanya Mas Darto itu ekonomi karena saya bisnis ya. Kemudian ada Mbak Renti itu teknik industri. Kemudian ada Prof. Tria itu kebetulan dia adalah gizi karena memang di sini ada kaitannya dengan penciptaan gizi. Kemudian ada lagi Bu Umul, Bu Ratri itu terkait dengan rekayasa proses dan lain-lain. Kemudian ada satu dari Gunadarma itu terkait dengan sistem informasi pembuatan website dan lain-lain. Nah, demikian Bapak Ibu termasuk mahasiswanya. Mahasiswanya mengikuti kalau saya mengikuti jumlah dosen gitu ya. Oke, kira-kira ini Bapak Ibu ini aktivitasnya dibuat apa namanya desain grafis ya yang membuat tim Bapak Ibu ini yang membuat Mas Darto gitu ya. Nah, akhirnya sampai kepada luaran dan peran masing-masing pemangku kepentingan. Ini harus dibuat dan itu sangat detail Bapak Ibu. Nah, terkait dengan itu silakan di sini ada termasuk luaran utama, luaran tambahan. Luaran utama, Bapak Ibu perhatikan skemanya. Kalau skema A1, di situ ada kerjasama dan rencana bisnis, kemudian ada produk atau prototipe, atau produk sesuai dengan yang ada. Kemudian luaran tambahan, Bapak Ibu bisa berupa paten, bisa HKI, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sampai detail, kira-kira nanti judul daripada HKI-nya apa itu masuk ke saya. Nah, demikian Bapak Ibu. Kemudian penerima manfaatnya siapa? Penerima manfaatnya siapa? Nah, itu sampai dilakukan sampai kepada siapa aja yang menerima manfaat. Mitranya apa? UMJ dan Gunadarmanya apa? Mahasiswa dan dosennya apa? Termasuk rekognisinya. Gitu ya. Nah, di sini karena saya peningkatan pasar, maka bagaimanapun juga sampai kepada perhitungan finansial gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang harus disiapkan oleh LPPM Bapak Ibu. Rencana pengelolaan MF di perguruan tinggi gitu ya. Bapak Ibu saya sudah kalau untuk khusus untuk UMJ saya sudah siapkan dan nanti sama gitu ya. Kebetulan yang sudah konfirmasi ke saya ada Pak Jasban, kemudian ada Pak Khairul Umam. Saya nggak tahu apakah timnya Pak Eka mau masuk apa tidak gitu ya. Kemudian Dr. Amer belum menyampaikan gitu ya, dan tim kesehatan saya Prof. Aca juga belum menyampaikan PPM terkait dengan ini. Nah, kemudian sumber daya pendanaan yang diperlukan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan membuat Excel lebih dahulu, Excelnya dibuat dulu, baru setelah itu dimasukkan di jumlah, dimasukkan ke yang Word Bapak Ibu. Jadi antara Excel dan Word harus sinkron Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu termasuk aktivitasnya, biasanya saya memakai 8 bulan Bapak Ibu, 8 bulan, kemudian kita kasih merah-merah ya. Kemudian luar dan target capaian, Bapak Ibu silakan untuk membuat aktivitasnya apa. Nah, ini yang kita benar-benar harus mikir tuh di sini Bapak Ibu. Luaran dihubungkan dengan target capaian dan dihubungkan dengan aktivitas terkait Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, setelah itu kemudian ada tim pelaksana Bapak Ibu. Nah, tim pelaksana itu harus diberikan institusinya, posisi dalam tim, dan uraian tugasnya, Bapak Ibu. Nah, itu detail Bapak Ibu. Kemudian kalau profil tim pengusul, saya biasanya menyampaikan profil Sinta dan profil daripada Google Scholar, Bapak Ibu. Nah, jadi karena itu adalah merupakan apa ya, yang bagus gitu ya. Ditambahin saya profil Scopus dan profil Orchid kalau memang ada.
Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini. Nah, kemudian profil mitra, Bapak Ibu kerjasama dengan mitra, apa yang akan ditampilkan sehingga memperkuat Bapak Ibu untuk, oh iya, ini tuh nggak baru kenal gitu ya mitranya itu, tapi sudah kerjasama dari kemarin waktu penelitian dan lain-lain. Nah, kemudian di lampiran Bapak Ibu apa namanya sampaikan link-link yang kita bisa membeli, Bapak Ibu. Nah, yang bisa dibeli adalah alat habis dan juga bahan habis ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini kemudian sampai ke detail daripada penawaran pengujian pun kalau saya berikan termasuk dari SIG karena memang saya sudah bekerja sama dengan mitra. Baik, demikian Bapak Ibu. Apakah saya perlu memberikan contoh RAB-nya Bapak Ibu? Boleh, Prof. Oke, baik. Oh, Baik, ya. Baik, sebentar saya buka dulu, Pak. Maaf. Contoh RAB ya, Pak. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, apa namanya? Sebentar. Saya akan share contoh RAB saya, Bapak Ibu, karena supaya Bapak Ibu kira-kira bisa mengukur ya apa-apa yang memang kita bisa lakukan. Baik, Bapak Ibu, sudah tampak ya di layar. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan, antara nomor aktivitas dan juga nama itu disampaikan di sini. Nah, kebetulan apa? Nah, tahun kemarin sudah tidak boleh honor, Bapak Ibu. Jadi honornya nol, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kemarin pun saya juga dikoreksi, honorarium daripada tim yang membantu Tendik dan juga lain-lain itu dimasukkan ke satuan biaya dari universitas akhirnya karena reviewernya minta Bu, universitasnya nggak mau udu gitu ya, nggak mau mengeluarkan dana, masukkan saja ke dana universitas gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kayak gini kan gampang lah untuk urusan kayak gini. Nah, kemudian dari mitra adalah dana pegawai mitra, uang lembur, itu dimasukkan ke dana in-kind. Tetapi ada juga reviewer yang memasukkan ke dana in cash gitu ya. Betul reviewer saya minta dimasukkan ke in-kind, ya udah saya manut aja gitu ya. Nah, kemudian peralatan pendukung Bapak Ibu. Nah, peralatan pendukung ini tidak boleh beli alat yang tetap Bapak Ibu. Tetapi di sini dimasukkan. Jadi alat yang besar-besar dari mitra itu dimasukkan sebagai ke in-kind. Jadi alat-alat yang besar, misalnya destilator, ekstraktor gitu dari mitra, itu masukkan ke in-kind, Bapak Ibu. Tetapi alat yang habis pakai, kalau saya itu contohnya cetakan nih Bapak Ibu nih, cetakan permen gitu ya. Cetakan permen itu saya masukkan ke dana in-cash mitra gitu. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga box termasuk box kemudian dan lain-lain itu saya masukkan ke jas produksi dan lain-lain itu saya masukkan ke dana in cash daripada mitra. Kenapa? Karena in cash-nya itu kalau untuk A1 atau A itu 25%. Kalau untuk B baru 10%, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh, Bapak Ibu, saya termasuk hostingnya itu saya masukkan ke dana matching fund. Hosting untuk website itu saya masukkan ke dana matching fund, Bapak Ibu. Kemudian kalau saya di A3 itu ada dana prototype Bapak Ibu. Untuk membuat prototype itu banyak bahan habis Bapak Ibu. Saya apa strateginya ya gini Bapak Ibu. Ada satuan biaya, ada yang masuk ke nah
karena mitra saya itu punya madu dan propolis, maka masuk ke dana in-cash-nya mitra. Jadi bahan baku untuk madu, untuk propolis itu masuk ke dana in-cash mitra. Nah, yang lainnya masuk ke matching fund, Bapak Ibu. Nah, begini. Jadi kira-kira begitu, mana yang bisa masuk ke dana mitra atau masuk ke dana in cash, apa namanya in cash daripada ini, Bapak Ibu sampaikan di situ. Baca panduan baik-baik dari penggunaan dana ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau di A1 tidak boleh pendampingan, tidak boleh FGD, tidak boleh ini langsung dia merahin Bapak Ibu nggak boleh. Nah, akhirnya pengujian produk. Nah, pengujian produk ini dimasuk kalau saya masukkan ke dana matching fund semua Bapak Ibu dan itu disetujui. Kenapa? Karena apa namanya pengujian itu saya menggunakan lab luar. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu yang mau menggunakan pengujian itu digunakan dari luar. Gitu ya, saya menggunakan Saraswanti, ada sebagian yang pakai lab teknik kimia ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pendaftaran HKI Bapak Ibu yang diperbolehkan itu 200 Bapak Ibu. Jadi 200 itu karena sesuai dengan matching fund itu hanya boleh dana 200.000 untuk HKI, kemudian untuk apa namanya paten itu boleh 3.250.000 ya. Kemudian yang lainnya masuk kemana? Masuk ke perguruan tinggi saja. Nanti kalau Bapak Ibu bisa dapat, nanti insya Allah LPPM akan memfasilitasi inilah gitu ya ke Center Haki. Nah, kemudian biaya perjalanan nih Bapak Ibu, biaya perjalanan ini adalah dibuat Bapak Ibu nanti aktivitasnya sampai mana. Detail ya Bapak Ibu ya, berapa kali berapa dan seterusnya. Kemudian uang perjalanan dinas dan ada uang harian dan ada uang transport. Kalau uang transport itu kalau di lokal saya memakai dana satuan biayanya kalau kota di dalam kota itu 275, kalau di luar kota itu 300 per orang. Kemudian insentif mahasiswa, Bapak Ibu. Insentif mahasiswa ini dalam rangka MBKM, Bapak Ibu, mahasiswa satu itu diperbolehkan dikasih dana 750, Bapak Ibu. Hanya boleh 750.000, Bapak Ibu baca panduan lagi. Jadi apa namanya 750.000 yang berasal dari apa namanya total dari matching fund gitu ya. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian ada produksi skala terbatas, Bapak Ibu. Ini hampir sama berupa barang habis gitu ya. Kemudian yang 12 adalah pengelolaan program, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyampaikan honor reviewer gitu ya. Honor reviewer itu untuk monitoring evaluasi internal itu saya biasanya ngasihkan honornya itu 500.000 ya Bapak Ibu ya. Kalau dua, maka menjadi 1 juta. Karena apa? Karena reviewernya harus dua, gitu ya. Untuk laporan akhir juga demikian. Kalau yang lain-lain itu sifatnya adalah konsumsi dan juga untuk transport, Bapak Ibu. Transport kalau dilakukan di kampus nggak boleh, Bapak Ibu. Jadi kalau dilakukan di luar kampus baru itu boleh. Nanti seperti yang dilakukan oleh Pak Umam dan lain-lain. Baru nanti masuk rekapitulasi, Bapak Ibu. Ini tidak boleh mengubah Bapak Ibu dari yang disampaikan oleh matching fund sesuai dengan yang saya sampaikan termasuk yang di Kedereka Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu cukup detail sekali kalau memang mau mengajukan Bapak Ibu dan itu kalau saya biasanya memang harus ada yang fokus Bapak Ibu ketua dan juga orang yang membuat RAP harus fokus sampai mengetahui sampai ke ilmunya gitu ya, inovasinya. Demikian Bapak Ibu, demikian Mas Darto, saya kembalikan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan ini. Azan. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber. Yang pertama, Profesor Tati Yuni Handrawati dan Bapak Sularso. Bapak Ibu, kami memberikan sesi tanya jawab, kepada Bapak Ibu, baik secara chat room maupun secara langsung. Silakan.
Kita tunggu azan dulu Bapak Ibu. هم أفضل هذه الدعوة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan kembali untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Silakan. Baik, Prof, ini ada beberapa yang melalui WhatsApp. Untuk skema tahun ini itu melalui tahapan yang sama dengan tahun lalu atau agak sedikit berbeda. Yang dulu sempat ada VK dan lain sebagainya, kemudian ada pitching dan lain sebagainya. Apakah masih sama seperti tahun lalu untuk padanan tahun 2024 ini? Silakan Pak Sularto mungkin bisa menjawab. Ya, baik. Jadi samanya dengan tahun 2022, Pak. Kalau tahun ini kan sudah mereka berjalan itu sampai dengan Desember itu melalui proposal awal dulu, seleksi administrasi, proposal lengkap, gitu ya, pitching dulu, baru proposal lengkap, baru verifikasi gitu ya. Dan sampai verifikasi belum tentu berhasil gitu ya. Kalau tahun 2023, kalau tahun ini untuk proposal 2024 langsung proposal lengkap. Jadi itu agak rumit karena harus mikir RAB. Jadi harus ada anggota tim yang khusus menyusun RAB sesuai panduannya. Panduannya itu diantaranya beberapa skema, ada yang bisa untuk poin-poin yang tadi, item RAB itu tadi 1 sampai 12 ya, A sampai L kalau tidak salah 1 sampai 12. Kemudian honor mitra harus diambil dari mitra gitu ya. Nah, itu yang panduan-panduan yang prinsipnya harus diisi. Jadi hanya proposal lengkap, seleksi administrasi, pitching tidak ada tapi presentasi ya. Pitching sama dengan presentasi tentunya ya. Kemudian verifikasi kelayakan.
Nah, mudah-mudahan verifikasi kelayakan harapannya besar lah. Jangan sampai dengan tahun lalu gitu ya. Tahun lalu sudah terbang dari Aceh, nginep sini 2 malam, 3 malam, masih gagal gitu. Itu Pak, seperti itu tahapannya. Baik. Terima kasih Pak Sularso. Itu pengalaman juga ya Pak ya. Ternyata Ya, selesai pitching belum tentu lulus. Iya. Prof Yuni selesai mungkin ada peta, yang Mas. menambahkan, ini ada dari Pak Teguh. Pak, izin bertanya terkait dengan apakah MOU yang dimaksud antar instansi itu, misalnya pengusul PT terdiri dari 3 kampus dan 1 mitra investor. Masing-masing harus memiliki MOU masing-masing gitu, Iya, tersendiri-tersendiri. Silakan Prof Yuni mungkin. iya. MOU dengan mitra itu hanya ketua saja. Kalau ada, kalaupun belum ada itu juga nggak apa-apa. Nah, apa namanya MOU, yang penting ada kesepakatan itu, Pak, kesepakatan kerjasama gitu yang dilegalkan. Nah, saya bisa share contohnya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau PTA, PTB, PTC itu belum wajib pada saat awal gini, untuk MOU antar. Misalnya saya dengan Gunadarma itu juga hanya punya MOU, tapi tidak punya legal ininya nggak punya. Termasuk nanti saya mungkin saya kerjasama dengan Pak Supandi ya, itu terkait dengan kosmetik ini juga saya belum malah belum punya. Yang punya itu sama-sama anggota LPPM PTMA begitu, Mas Harto. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan share sedikit bagi pengusul itu hati-hati ada titik kritis Bapak Ibu. Jadi saya tuh titik kritisnya itu yang pertama kali adalah tanda tangan LPPM dengan rektor. Kemudian yang kedua adalah tanda tangan daripada mitra Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini saya coba share Bapak Ibu. Saya kebetulan sudah buat gitu ya. Nah, ini contohnya. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf. Nih, baik Bapak Ibu, kira-kira begini. Ada surat pernyataan kesepakatan pengusul dan mitra. Ini emang harus ada. Nanti tanda tangannya satu pihak ke satu, pakai materai satu, satu enggak. Nah, satu lagi yang di sini Bapak Ibu. Jadi ini kan harus ada judul dan lain-lain. Gitu Bapak Ibu. Ini yang di sini, terus kemudian ada juga yang format itu ya, format apa namanya? Format dari ini Bapak Ibu, format dari ketua pengusul tidak akan pindah home base Bapak Ibu. Ini ada nih. Ya, memang ada kop perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya, pakai kopnya universitas gitu ya. Itu tidak akan pindah home base dengan meterai ya Bapak Ibu ya. Ini akan ini kemudian ada lagi satu lagi adalah dari eh, apa namanya anggota. Kalau dari anggota itu kalau misalnya nanti satu itu dari Gunadarma, maka kop surat perguruan tingginya juga pakai Gunadarma gitu ya Bapak Ibu ya. Adalah pernyataan kok bisa ketutup lagi ya? Hmm. Tadi sempat tertutup Prof, belum ke share, mungkin bisa solusinya nanti disampaikan ulang Oke. atau nanti di share. Oke. Ya, seperti itu. Udah nyampe, udah kelihatan Mas Harto? Belum Prof, Oke, pada oke. folder-folder file-file yang ada di komputer belum pada Iya, tampilan. iya, iya. Ada. Ini apa namanya? Baik. Inilah Baik, bisa dijelaskan seperti tadi cukup Prof, nanti mungkin bisa ya. disampaikan. Nanti bisa diisi sendiri ya Bapak Ibu Ini ya kayak sudah gini sih. muncul Prof. Ya. Ya. Jadi pihak satu, pihak pengusulnya harus jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti satu tanda tangan ini judulnya apa dan lain-lain. Ini belum termasuk jumlah Bapak Ibu RAB. Jadi memang
Kalau saya itu menyiapkan ini dalam waktu 1 minggu itu juga berat itu. Saya sudah bilang sama Mas Darto, kalau mau lemburan, ayo. Kalau nggak mau, udahlah nggak usah aja. Begitu Bapak Ibu. Nah, Baik. demikian. Ya, Terima kasih Prof. Sularso, Prof. Yuni, hatur nuhun. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah masih berlaku persyaratan yang seperti tahun lalu bahwa eh, dosen yang sedang studi lanjut itu tidak bisa mengajukan, walaupun sebagai anggota? iya, iya Mas. Kan ada surat pernyataan tidak sedang studi lanjut. Ya, masih Mm-mm. berlaku Bapak Ibu. Jadi bisa Ya. dilihat apa yang ada di web Kedereka atau Dana Padanan. Pastikan Bapak Ibu jangan sampai salah template ya, karena di situ ada yang untuk dikti, ada yang untuk vokasi. Jadi kalau Mm-mm. untuk OMJ itu pastikan untuk yang di Kemdikbud Ristek Dikti gitu ya, jangan salah vokasi, jangan di vokasi. Tentu hal itu bisa menjadi masalah kalau misalkan template, karena di situ ada template kaitannya dengan RAB dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Prof. Baik, Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait dengan dana padanan 2024. Oke, Prof. Yuni bagaimana? Bisa di Cukup, Mas. Sudah ada di Pak sana. Larso juga cukup? Ya, cukup ya. Mungkin kata kuncinya mitra ya, karena ini berbeda dengan Bima. Jadi kata kuncinya mitra, yang kedua inovasi, yang ketiga RAB. Mungkin itu ya, 3 hal itu ya. Yang penting kalau bisa melewati itu, saya kira bisa 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 apa namanya sampai verifikasi lah ya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, satu lagi nih Pak, kategori mitra yang dimaksud untuk program ini seperti apa Pak? Dari mungkin dari sisi dana yang memenuhi RAB atau bagaimana itu Pak? Atau hanya Dudi ya? Misalnya Dudi Ya, industri. mitra investor, Pak. Mitra investor tadi minimal 25% untuk skema A dan skema B. Minimal badan usahanya usaha kecil ya, tapi kita jangan pakai minimal ya. Kalau bisa pakai usaha yang menengah gitu ya. Ya CV boleh sih. Kemarin CV. Prof Yuni CV lolos gitu ya. Tapi kalau yayasan saya masih meragukan. Kalau mitra pemerintahan desa jangan, mitra BUMDes jangan dulu lah. Tahun ini masih agak ini sensitif. Oke, baik. Itu Ya. Bapak Ibu terkait dengan strategi pemilihan mitra. Tapi yang kami ambil pengalaman yang di tahun lalu ya Prof untuk di UMJ tahun ini, itu Pak Umam juga itu yayasan. Itu Yayasan. alhamdulillah lolos yayasan Saya itu masih alhamdulillah bisa lolos. Cuman ya agak-agak di eh, ini ya 2 kali VK, dua kali Pak ya Umam. 2 kali PK ya. seperti itu. Alhamdulillah lolos juga dari jadi Semangat kemarin Pak tuh Umam. mitranya ada yang yayasan, kemudian Prof Yuni CV ya, kemudian Pak Umam CV apa apa namanya Pak yang Eka. Eka itu bengkel ya Prof ya. Mm. Jadi ada bengkel CV, kemudian yang tadi yayasan Ataqwa untuk di bidang pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami berharap di lingkungan PTMA khususnya di UMJ ini bisa lebih dari tahun lalu. Tahun lalu itu 3 proposal yang lolos didanai, dan mudah-mudahan tahun ini bisa lebih dari itu sehingga menjadi kinerja kita semua di dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, kami konfirmasi kembali jika tidak ada pertanyaan untuk sesi diskusi hari ini. Kami izin tutup ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, kemudian para dekan, para wakil dekan, direktur pasca sarjana, dan terkhusus para narasumber, Bapak Sularso Budi Laksono, kemudian Ibu Profesor Dr. Insinyur Triyuni Andrawati, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan PTNA Indonesia. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap. Kami LPPM UMJ izin pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Tur nuhun Bapak Ibu. wabarakatuh. Izin lab. Izin.
Ya.